Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari presentasi kami tadi, yaitu tentang kripto. Langsung saja pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Ifal Nurzihni. Baik, pertanyaan nomor satu yaitu apa pentingnya kriptografi dan definisi kriptografi kuantum. Nah, kriptografi penting karena digunakan untuk melindungi informasi agar tetap aman dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berwenang. Contohnya saat kita mengirim pesan atau melakukan transaksi online. Kriptografi itu memastikan datanya terenskripsi sehingga hanya penerima yang bisa membacanya. Nah, kriptografi kuantum itu bentuk kriptografi yang menggunakan prinsip-prinsip fisika kuantum. Tujuannya untuk membuat komunikasi menjadi lebih aman. Dalam kriptografi kuantum, data sangat sulit diratas karena teknologi ini menggunakan partikel kuantum atau seperti foton yang unik dan setiap upaya untuk mengintip data akan langsung terdeteksi. Terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Saudari Umul Herimasna. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa perbedaan antara kriptografi simetrik dan kriptografi asimetrik. Adapun beberapa perbedaan utama antara kriptografi simetrik dan kriptografi asimetrik. Dari segi kunci yang digunakan, kriptografi simetrik menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Kunci ini harus dijaga kerahasiaannya oleh kedua belah pihak. Sedangkan kriptografi asimetrik menggunakan dua kunci yang berbeda, kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik digunakan untuk enkripsi dan kunci pribadi digunakan untuk deskripsi. Dari segi kecepatan proses, kriptografi simetrik umumnya lebih cepat karena proses enkripsi dan deskripsinya sederhana, cocok untuk memproses data dalam jumlah besar, sedangkan kriptografi asimetrik lebih lambat karena algoritma yang digunakan lebih kompleks sehingga lebih sering digunakan untuk pertukaran kunci atau autentifikasi, bukan untuk enkripsi data dalam jumlah besar. Dari segi penggunaan umum, kriptografi simetrik sering digunakan dalam sistem yang memerlukan enkripsi cepat dan aman, enkripsi deskripsi di VPN dan transaksi data besar, sedangkan kriptografi asimetrik digunakan dalam sistem autentifikasi seperti tanda tangan digital, SSL atau TLS untuk koneksi internet aman dan pertukaran kunci dalam komunikasi yang aman. Secara umum, kriptografi simetrik lebih cepat dan efisien, tapi memiliki tantangan dalam distribusi kunci. Sementara itu, kriptografi asimetrik lebih aman untuk distribusi kunci, tapi lebih lambat dan kompleks dalam prosesnya. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Uswatun Hasanah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Jelaskan secara detail jenis kriptografi simetris dan cara kerjanya. Kriptografi simetris adalah teknik enkripsi di mana kunci yang sama digunakan untuk enkripsi atau mengamankan data dan dekripsi atau membuka data. Ini berarti pengirim dan penerima data harus berbagi kunci rahasia yang sama agar proses komunikasi bisa berlangsung dengan aman. Cara kerjanya itu yang pertama enkripsi. Pengirim menggunakan kunci rahasia untuk mengenkripsi data atau plain text menjadi data terenkripsi atau ciphertext. Yang kedua, pengiriman. Ciphertext dikirim ke penerima. Yang ketiga, dekripsi. Penerima menggunakan kunci yang sama untuk mendekripsi ciphertext kembali menjadi data asli atau plain text. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 dijawab oleh Saudara Nur Eki Putra Pratama. Atas kesempatan yang telah diberikan. Nomor 4 itu bagaimana kriptografi berperan dalam menjamin
keempat, aspek keamanan informasi yang disebutkan dalam PPT 25, yaitu integritas data, autentikasi, dan repudiasi. Nah, kemudian berikan contoh spesifik untuk masing-masing aspek. Nah, untuk masing-masing aspek. Nah, kriptografi adalah ilmu yang berperan penting dalam menjaga informasi, dalam menjaga informasi dan melindungi data dari akses modifikasi yang tidak sah. Nah, yang pertama itu ada kerahasiaan atau confidentiality atau kerahasiaan ya. Kriptografi ini menjamin kerahasiaan dengan mengenkripsi data sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat membaca atau mengakses tersebut. Nah, al- al- algoritma kriptografi seperti Advanced Encryption Standard atau biasa digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami tanpa kunci dekripsi. Contohnya, dalam transaksi perbank online atau m-banking online, informasi kartu kredit dienkripsi menggunakan AES, sehingga meskipun data tersebut diambil oleh peretas, mereka tidak dapat membacanya karena tidak memiliki kunci yang tepat. Nah, kemudian ada data integrity atau integritas data, yaitu kriptografi menjamin integritas data dengan menggunakan hash function seperti SHA-256 untuk menghasilkan tanda tangan digital atau cek sumber dari pesan. Nah, jika ada perubahan pada data, maka nilai hash yang dihasilkan akan berbeda, sehingga dapat dideteksi oleh dari ini sistemnya. Nah, kemudian yang dari contohnya, dalam proses penggunaan software dari internet, cek sumber atau hash dari file yang diunduh dibandingkan dengan nilai hash yang disediakan oleh penyedia software, nilai hash itu tidak akan cocok untuk menunjukkan itu menunjukkan bahwa file ini telah diubah atau rusak selama pengunduhan. Nah, yang ketiga ada autentikasi, yaitu membantu kriptografi dalam autentikasi dengan memastikan bahwa pengguna atau sistem yang mengakses suatu informasi adalah benar-benar yang mereka klaim. Nah, teknik seperti ini seperti tanda tangan digital atau digital signature atau sertifikat digital juga bisa dibilang. Nah, contohnya ini pada saat masuk ke akun email, protokol keamanan seperti SSL atau TLS menggunakan sertifikat digital untuk memverifikasi bahwa server yang diakses adalah server yang sah dan bukan server phishing ya atau yang bakal di ini jadi server palsunya si peretas sendiri. Nah, yang terakhir itu ada non-repudiasi atau non-repudiation. Nah, non-repudiasi ini menjamin bahwa sender tidak dapat menyangkal bahwa mereka telah mengirim pesan tersebut. Nah, hal ini dicapai melalui penggunaan tanda tangan digital yang dihasilkan dari kunci pengirim sender atau private key sender. Nah, karena hanya pengirim yang memiliki kunci private tersebut, maka pesan yang ditandatangani tidak bisa disingkat. Nah, contohnya itu dalam sistem e-commerce, ada tanda tangan digital digunakan untuk memastikan bahwa pesanan yang dikirim oleh pelanggan atau pembeli adalah sah dan pelanggan tidak dapat menyangkal bahwa mereka telah melakukan pesanan tersebut. Jadi, kalau kita bisa lihat di kasus-kasusnya orang-orang di sosial media seperti ada yang orang mau COD tapi dia kemudian menyangkal, itu tidak akan bisa disangkal karena ada buktinya, ada bukti konkretnya. Nah, secara keseluruhan ini kriptografi memainkan peran penting tentunya dalam melindungi setiap aspek keamanan informasi sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi transaksi yang aman di dunia digital. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 6 akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan antara kriptografi simetris dan asimetris dalam menjaga keamanan data saat ini? Kelebihan dan kekurangan apa yang dimiliki oleh masing-masing kriptografi simetris dan asimetris? Kriptografi simetris dan asimetris memiliki perbedaan mendasar dalam mekanisme dan penerapannya dalam menjaga keamanan data. Kriptografi simetris menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi, menawarkan kecepatan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, namun menghadapi tantangan dalam distribusi kunci dan skalabilitas. Sedangkan kriptografi asimetris memanfaatkan dua kunci, publik untuk enkripsi dan privat untuk dekripsi, yang meningkatkan keamanan distribusi kunci dan skalabilitas. Meskipun memiliki kecepatan yang lebih lambat, keduanya sering digunakan secara bersamaan untuk mengoptimalkan keamanan dan kinerja. Dengan kriptografi simetris, lebih sesuai untuk enkripsi data besar dan kriptografi asimetris untuk autentikasi dan pertukaran kunci yang aman. Kelebihan dan kekurangan masing-masing kriptografi simetris, yaitu kelebihannya cepat dan efisien, kekurangannya sulit membagikan kunci dengan aman. Jika kunci bocor, keamanan terancam. Untuk kriptografi asimetris, kelebihannya yaitu lebih aman dalam distribusi kunci. Kekurangannya, prosesnya lebih lambat dibandingkan simetris. Ya, jadi cukup sekian untuk sesi jawab dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.